Selamat pagi Bu Eda. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eda? Puji Tuhan, baik. Bu Erna gimana? Ya, saya juga puji Tuhan, saya baik sekali, sehat, senang ya hari ini kita bisa melakukan kegiatan pendampingan yang ke-6. Ini merupakan pendampingan yang terakhir, nggak terasa ya, nggak terasa sudah 6 bulan berlalu. Nah saat ini pada pendampingan yang ke-6 ini saya ingin mengetahui sejauh mana pemetaan aset yang ada di SDN Pare Empat ini. Kira-kira Bu, untuk pemetaan aset di lembaga ini, tokoh-tokoh yang terlibat itu siapa saja Bu? Saya ingin tahu. Iya, untuk pemetaan aset di sekolah kami jelas dari Bapak Kepala Sekolah, Ya. dari rekan-rekan guru, teman sejawat tersebut, kemudian juga dari komite, kemudian wali murid juga berperan, terus kemudian ada juga ada kalanya seperti bias, seperti itu Bu. Jadi dinas kesehatan seperti puskesmas, terus kapan hari itu juga ada dari dinas pertanian, kemudian dari kepolisian, seperti itu. Banyak sekali ya Bu ya, ada faktor intern dan juga eksternnya juga. Sangat menarik sekali pemetaan aset yang ada di lembaga ini. Nah, saya ingin tahu nih, sejauh mana sih cara dan proses untuk mengidentifikasi dalam pemetaan aset lembaga ini? Mengidentifikasinya, kalau sebelumnya kami itu terlebih kami ya, sebelum saya sendiri sebelum melakukan ikut pendidikan guru penggerak ini, setiap kali mau melangkah itu mesti takut dulu karena posisinya gitu ya. Karena di sini itu sarana prasaranya yang terbatas. Kita mau melibatkan wali murid itu juga secara ekonomi itu kami itu kebanyakan siswa kami itu di garis bawah. Jadi kami serba repot. Dari situ awalnya setelah mengikuti ini pendidikan guru penggerak ini, ternyata yang namanya aset itu tidak selalu mengarah ke finansial, seperti itu yang saya pelajari. Jadi mungkin saya sendiri belajar dari setelah melalui ini, jadi melibatkan segala pihak yang bisa, dinas-dinas terkait yang bisa dilibatkan. Kemudian saya ketika ada rapat dengan kepala sekolah, misalnya mau diadakan acara apa gitu, mungkin teman-teman yang lain akan seperti ini nanti kurangnya ini bagaimana, mengcovernya seperti itu. Tapi setelah mengikuti pendidikan ini, kita lebih jeli dalam memanfaatkan aset apa yang ada, bagaimana itu nanti kita yang namanya kekurangan pasti ada kelebihannya. Jadi kita ambil kelebihannya itu untuk dikembangkan, kemudian baru kita koreksi kekurangannya gimana, bagaimana kita mengupayakan, seperti itu. Oh iya. Berarti ini ada 3 poin yang saya catat untuk mengidentifikasinya ya, bagaimana cara dan prosesnya. Yang pertama itu tentang enggan sekali ya untuk melangkah ya. Kemudian yang kedua itu ada sarpras yang sangat terbatas di lembaga ini. Kemudian yang ketiga itu tentang ekonomi. Ini yang saya catat ini ada 3 poin nih. Tapi setelah menjadi seorang guru penggerak melalui pendidikan yang tidak terasa 6 bulan itu, penjenengan merasakan bahwa finansial itu bukan prioritas utama. Sangat luar biasa ini ya, identifikasinya sangat melobar sekali ya. Kemudian ini nih Bu, saya ingin mengetahui ya, ada tantangan tersendiri tidak dalam pemetaan aset itu? Iya. Apa itu Bu tantangannya? Kadang itu wali murid itu kan, kalau di sini wali murid itu disuguhkan dengan kesibukannya masing-masing. Oh iya ya, ada kesibukan sendiri ya. Iya, jadi kadang anak berangkat sekolah itu orang tuanya sudah bekerja, karena ya tadi di garis bawah itu tadi, jadi sehingga anak-anak itu berangkat dengan persiapannya sendiri, seperti itu. Jadi tantangan buat saya itu ya untuk melangkah itu, ketika saya membutuhkan support dari orang tua, itu waktu terbentur dengan waktu karena kesibukan mereka, kemudian terbentur dengan kesiapan anak otomatis. Jadi saat kami ingin mengarahkan anak untuk ayo bareng-bareng misalnya mengelola apa seperti itu, ketika anak sudah berangkatnya itu dengan kesiapannya sendiri, yang ya otomatis anak yang disiapkan orang tua dengan diri sendiri kan beda ya Bu. Jadi startnya itu berbeda, sehingga anak itu nanti jadi moodnya anak itu swing. Itu termasuk
mempengaruhi Jadi, sekali iya. ya. Itu tantangannya ya. Iya. Artinya itu karena faktor dari rumah ya. Iya. Dari rumah itu ada kesibukan karena orang tua itu rata-rata semuanya itu kayak dipukul rata itu pekerja. Iya. Anak itu kayak apa ya, kesiapannya dalam belajar di sekolah itu kurang termotivasi di Iya. rumah. Akhirnya berpengaruh di sekolahan seperti itu ya. Kemudian saya ingin tahu nih, ada perasaan apa nih Bu yang dialami Bu Weda tentang pemetaan aset, karena berkaca dari tokoh-tokoh ada yang terlibat, kemudian penjenengan sudah mampu mengidentifikasi dan penjenengan juga merasakan ada tantangan tersendiri. Perasaannya apa ini? Perasaannya campur aduk luar biasa. Campur aduk, Iya. nano. Luar Jadi perasaannya seperti itu ya. Iya. Perasaannya sangat luar biasa Iya. ya, karena ada semuanya itu Iya. ya. Ada 3 item yang mempengaruhi itu ya Bu ya. Tapi ternyata begitu ikut guru penggerak ini, ternyata saya tahu bahwa semua aset yang bisa kita lakukan itu tidak melulu tentang finansial. Itu apa ya Bu, mengubah pola pikir kita, sehingga apa ya, untuk sekarang mau bergerak itu ya wes manfaatkan dulu apa yang ada nanti, dan dengan pandangan seperti itu bukan hanya saya tapi rekan-rekan sejawat saya, bahkan yang belum mengikuti guru penggerak pertama itu jadi oh iya ya Mbak, berarti bisa ya bicara seperti ini. Nah seperti itu Iya. Jadi ikut guru penggerak ini perasaan saya itu ya luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari sini. Iya. Sehingga dapat memanfaatkan aset yang ya terbatas ini, bagaimana dari nothing menjadi something ya itu Bu. Iya ya. Dari perasaan yang sudah dimunculkan Bu Eda, Iya. sudah nampak nih pertimbangannya itu akhirnya bisa memanfaatkan. Iya. Sangat luar biasa ya. Jadi Itu jangan apa terbentur ya. Iya, Kayak betul, iya. sarpras saja, faktor lingkungan yang ada ini Iya. bisa dilakukan oleh Iya. Bu Eda. Itu nggak sadar loh ya Bu Eda, Iya, ternyata betul. itu sudah muncul dari perasaan, itu akhirnya muncul dari pertimbangan itu. Sangat luar biasa Bu Eda, ada pertimbangannya. Kira-kira ada nggak ya sumber daya sebenarnya itu sudah ada di sini, tetapi penjenengan itu tidak merasakannya. Ada Bu. Apa itu Bu? Saya pengen tahu nih. Sebetulnya kalau dari kolaborasi kita dengan pihak-pihak terkait itu kan sebetulnya sudah dari awalnya. Iya ya. Dari sebelum saya ikut guru penggerak itu sudah terjalin banyak sekali keterkaitan kita. Misalnya dengan Kampung Inggris kita mengadakan game-game fun seperti itu, kita mengundang dari dari Kampung Inggris kelas-kelas itu, bimbel-bimbel itu. Tapi ternyata tidak kita sadari ketika kita sudah ikut ini, oh berarti selama ini itu ya sudah dilaksanakan tapi gak kroso. Iya betul. Padahal itu sudah masuk pemetaan aset ya, dalam Iya. bisa masuk dalam kegiatan yang berdampak pada anak ya. Itu banyak sekali Bu sebetulnya, seperti kayak kesehatan, undang dokter gigi itu Iya, cara anak betul. mempraktikkan bagaimana cara gosok gigi yang baik, karena kan sekarang anak-anak itu giginya kecil-kecilnya sudah rusak gitu. Nah itu kita tuh nggak sadari ngonten loh. Itu yang saya rasakan sih itu Bu, sebetulnya sudah terjadi tapi kita belum bisa merasakan nyadari. ya. Sekarang kita tahu, semoga kita bisa lebih memaksimalkan Betul. lagi. Artinya itu sudah masuk dalam Iya. aset di lembaga ini ya, Betul. lebih diperkuat lagi. Nah, saya pengen tahu nih, perubahan apa sih ya, perubahan yang dihadapi Bu Eda selama 6 bulan ini? Apa tuh? Saya ingin mencatatnya nih perubahannya ini. Perubahan ini global ya Bu. Iya, global nih. Karena dari pemetaan aset ini muncul Iya. dengan merasakan itu. Setelah dari guru penggerak itu saya mendapatkan ini, memanfaatkan finansial yang ada, kemudian itu dan juga finansial bukan menjadi patokan utama, bukan prioritas, kemudian penjenengan bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar ini. Iya. Itu sudah merupakan kalau titik puncaknya itu, kalau saya tarik benang merahnya itu sudah merupakan sebuah perubahan. Benar apa tidak itu Bu Ida? Jenengan rasakan atau tidak Iya, itu? Betul sekali. Betul. Coba Bu, jenengan Jadi- jelaskan perubahan ini secara detailnya. Itu tadi hanya benang merah saya Iya. saja loh, dari pertanyaan-pertanyaan yang berapa item ini. Monggo Bu Ida. Perubahan yang saya rasakan itu mengubah mindset saya Bu. Oh ya, mengubah Saya mindset iya, ya. Dari awal itu kan sebetulnya itu niatannya itu enggak sedalam ini. Saya itu dari awal itu karena saya belum sertifikasi, saya pengennya enggak tahu antara PPG dengan CGP mana dulu yang bisa saya raih gitu kan. Ya pandangan saya hanya sebatas itu. Tapi ternyata setelah saya ikut terus dari masa orientasi yang pertama itu
didawi kalau nanti kita digembleng sebagai pemimpin dan segala macam itu, saya itu ya hanya sekedar lewat karena saya itu bukan tujuan saya seperti itu. Tapi kemudian setelah saya ikut, saya jalani lika-likunya, senang-senang dukanya gitu saya jalani itu. Serasa mengalir? Iya, ternyata enggak seberat, enggak se-ekstrim yang saya dengar, yang saya pikirkan. Dan kebetulan saya juga dapat jenengan guru pengajar praktik yang selalu ada buat kami, mendampingi kami, Bapak Fasil yang mempermudah, teman-teman yang mendukung dalam segala kegiatan gitu ya Bu. Jadi ketika saya menghadapi materi yang iki saja itu ternyata itu bisa saya kondisikan, bisa saya lakoni dengan baik sehingga mengubah mindset saya bagaimana dari sekolah kami yang berangkat dari titik yang ketika saya berangkat dari JKP itu titiknya di start yang ini itu bagaimana bisa melangkah ya paling enggak walaupun enggak secara drastis ya melangkahlah selangkah lebih baik seperti anak tangga yang selalu melangkah seperti itu Nah saya ingin tahu nih ada sebuah rencana kedepannya yang mungkin lebih menantang lagi, apa itu Bu Eda? Kalau pengen saya boleh tahu. Ini tantangan rencana yang menantang yang menantang bagi penjenengan dan harus bisa saya bertanggungjawabkan itu bagaimana cara saya mengimplementasikan apa yang saya dapat di guru penggerak pendidikan ini. Budaya-budaya positif yang akan saya bangun itu nanti ke depannya itu dapat berjalan apa enggak, itu tantangan terberat saya ketika untuk saat ini Bu. Kira-kira saya bisa enggak mengimbaskan hal baik yang saya dapat di guru penggerak ini untuk teman-teman gitu. Kalau di titik ini ya, tapi kan bagaimana nanti berkesinambungannya itu berjalan itu loh Bu. Yang saya pikirkan itu. Saya berharap nanti bisa sebuah tantangan itu ya, rencana yang sangat menantang bagi penjenengan, bagaimana bisa untuk menjalankan secara berkesinambungan seperti itu ya. Ini merupakan sebuah tantangan dan itu nanti kata kuncinya bisa jadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu, mampu mendukung apa enggak, kemudian actionnya bagaimana. Nah seperti itu ya, ini merupakan sebuah tantangan bagi penjenengan supaya bisa menjadi pembiasaan yang baik secara enggak sadar kita jalani gitu loh. Pengennya itu gitu. Oh ternyata kalau sudah biasa gini biasa dilakukan, untuk saat ini biasa dilakukan gitu tapi nanti kalau enggak kita konsisten di situ kan nanti terhapusnya budaya itu kadang kita juga nggak berasa gitu loh Bunda. Saya pengennya itu nanti walaupun nggak hilang dimakan waktu gitu, kita tetap gini nanti gimana cara pengembangannya untuk kedepannya, jadi semakin berkembang nggak berjalan mundur. Iya benar sekali. Semoga rencana yang menantang itu nanti ya, itu nanti bisa menjadi pemicu untuk mempertahankan dan juga lebih meningkatkan lagi. Dan saya berharap ya, dari berharap itu saya pengen tahu sejauh mana sih nanti ada kurangnya itu dari mana, kemudian penjaringan sikapi seperti apa. Nah itu membutuhkan sebuah refleksi yang cukup tinggi. Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu untuk pendampingan yang ke-6 ini. Saya akhiri cukup di sini saja. Semoga saja nanti kita bertemu di loka yang ke-7 pada hari yang pertama dan kedua itu nanti bisa saling berinteraksi dengan teman-teman lainnya CKP yang lainnya. Di situ nanti kita mungkin bisa terinspirasi bagaimana sih untuk meningkatkan dan mempertahankan. Seperti itu. Seperti itu ya. Saya ingin melihat sejauh mana kuesioner yang dilakukan oleh teman-teman di sini ya. Kemudian saya juga pengen tahu anak-anak dari Bu Weda untuk melakukan kuesioner. Seperti itu. Mari kita ke kelas ya Bu, kelasnya Bu Weda. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Terima kasih Bu Weda. Terima kasih Bu. Oke.